kesehatan pada malam hari ini, sehingga diskusi ini bisa berjalan lancar di tengah aktivitas kita yang sedikit mungkin padat dan menuju long weekend juga dan malam satu Muharram atau malam satu Syuro untuk di daerah Jawa. Nah, pada malam hari ini kita bersempatkan akan membahas atau mengupas sebuah karya yang penting dan inspiratif berjudul Islam sebagai Ilmu, karya Prof. Kutu Wijaya, salah satu seorang cendekiawan Muslim Indonesia dan sejarawan yang mungkin sangat terkenal gitu di kalangan mahasiswa sejarah dan lainnya. Hmm. Beliau juga yang banyak memberikan sumbangan pemikiran, kemudian untuk pembaruan wacana keislaman dan keilmuan di tanah air. Nah, buku ini mengajak kita untuk melihat Islam bukan sebagai atau semata sebagai agama ritual, melainkan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan sistem nilai yang mampu melahirkan perubahan. Quinto Joya ini menawarkan gagasan Islam harus bertransformasi menjadi ilmu yang kritis, transformatif, dan etis, sebuah epistemologi baru yang memadukan wahyu dan akal agar keilmuan Islam mampu menjawab tantangan zaman dan memberi dampak nyata di masyarakat. Semoga diskusi pada malam hari ini kita tidak hanya membaca ulang gagasan beliau, tapi juga membimbing keberlakuannya di zaman kita yang kompleks, bagaimana paradigma Islam mampu merespon kritis epistemik, tantangan etika global, dan kebutuhan akan ilmu yang tidak hanya canggih, tetapi juga membumi dan martabat. Langsung saja saya serahkan kepada pembedah buku pada hari ini kepada Mas Iskandar, dipersilakan. Oke, ya terima kasih Mas Songki ya. Jadi ya sebenarnya momennya pas ya. Jadi pas sedang mau malam satu Suro ya. Jadi besok itu tahun baru Hijriah ya. Tanggal 1 baru Hijriah. Jadi momen yang pas kalau saya rasa ya. Jadi bagaimana ini sebagai pendahuluan ya. Untuk Wijoyo itu kan salah satu ya sebenarnya dia banyak profesi ya, budayawan juga, sosiolog juga, sejarawan juga, cuman ya ternyata pemikir Islam juga. Jadi saya juga baru tahu ketika masuk perkuliahan di S2 ya, maka Kunto Wijaya itu punya pemikiran Islam juga, saya baru tahu ya. Mungkin dulu sih sempat baca, cuman nggak sekilas ya. Pas sekilas aja kan nggak bisa banyak ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya coba akan share ya. Ya mungkin ini banyak PPT, cuman saya singkat ya. Sebentar. Ya, kelihatan ya. Tunggu sebentar, Kak. Lagi loading. Oh, sudah, sudah. Ya. Oke, ya, jadi Islam sebagai ilmu ini sebenarnya buku ya, buku dari Kunto Wijaya ya, sebenarnya buku yang dilansir dari berbagai artikel dia di koran, di berbagai media, tapi dijadikan buku. Ya, ya buku yang bukan buku ya kalau kata orang itu, jadi lebih ke kumpulan-kumpulan, tapi sebenarnya bagus juga. Jadi kalau saya lihat itu dari tulisan-tulisan dia itu kita bisa lihat bahwa ada lah pemikiran Islam terutama orang Indonesia ya, ini karena khusus orang Indonesia yang bisa mempunyai gagasan seperti ini ya kan. Saya rasa kan mungkin nggak semua orang bisa seperti itu ya. Biasanya kan cuma keliling uang aja, tapi bagaimana Kunto Wijaya itu bisa membungkus uh, keagamaan yaitu Islam dengan ilmu ya. Oke, lanjut. Nah, ini kutipan yang terkenal ya. Jadi Kunto Wijaya itu kan dalam beberapa bukunya sering mengucap ini, samatan itu samatan realitas. Jadi kita itu selamat tinggal, sorry ya, selamat tinggal mitos, bukan samatan. Selamat tinggal itu samatan realitas. Jadi mitos itu kita tinggalkan, kita masuk ke realitas ya. Oke, ini biografinya mungkin ya, ya kalau yang sejarah mungkin udah tahu ya, ini beberapa bukunya. Nah, kalau di sejarah itu biasanya terkenal dengan pengantar ilmu sejarah, metodologi sejarah, prinsip sejarah. Ini tiga buku yang kalau menurut saya di kuliah anak-anak sejarah itu wajib ya, wajib punya. Terutama yang mengenai ilmu sejarah itu semester 1 ya, biasanya harus ada baca ya, karena saya juga pas semester 1 juga mengalami tugas yang sama, harus meringkas buku beliau ya, membaca, meringkas, membimbing kesimpulan ya. Kemudian yang unik itu ya ini ada
dinamika umat Islam Indonesia sama masjid ya. Jadi bagaimana uh, pemikiran dia tuh banyak. Selain itu juga fiksi juga banyak ya. Mungkin saya nggak bisa sebutkan di sini, tapi bisa dilihat sendiri nanti dicari di mesin pencari ya. Bahwa pemikiran dia itu luas. Jadi baik dari fiksi maupun fiksi itu luar biasa banyak ya. Satu penulis yang sangat produktif. Ya saya mungkin umurnya sudah tidak ada ya, sudah meninggal 2005, usia sekitar 61 tahun ya. Ya kalau ada mungkin masih sebagai orang yang berpengaruh ya, pemikiran berpengaruh di Indonesia. Ya lanjut. Ya jadi bagaimana latar belakang masalahnya itu jadi mengapa Kunto Wijaya mencetuskan Islam sebagai ilmu itu karena pertama ada 5 faktor ini. Jadi pada tahun 50-an itu kan ada apa ya, ada gerakan-gerakan Islamization of Knowledge dari Ismail Faruqi ya di sini ada tulisannya ya. Jadi orang Islam itu atau ya di Indonesia khususnya ya menyamakan seolah-olah Islamisasi itu hanya sebatas produk, hanya sebatas cuman konsumtif ya. Jadi bagaimana semua hal harus diislamkan, misalkan barang ini harus diislamkan, istilah ini harus diislamkan, tapi tanpa tahu makna sebenarnya itu apa sih. Nah, jadi bahkan ada istilahnya Kunto Uji itu unik ya, disamakan sama Islamisasi potong daging. Jadi maksudnya dulu ada aturan orang asing ya, orang asing itu sebenarnya orang-orang Cina ya, orang-orang Cina itu dilarang berdagang di tingkat kota Madya. Jadi dalam peraturan dari pemerintah untuk membatasi dagang asing dan untuk kenaikan perdagangan pribumi. Nah kemudian supaya orang-orang asing ini kutip nih dia menjadi orang pribumi atau orang Indonesia, jadi masuk Islam lah dengan cara disunat. Nah seperti bagi itu masih disunat ya. Jadi makanya dibilang Kunto Wijoyo bilang, kok Islamisasi kok kayak gini amat? Kok Islamisasi cuma sebatas potong daging, cuma sebatas sunat aja. Tapi maknanya itu nggak ada, makna sejauhnya nggak ada lagi. Cuma sebatas ya gue masuk Islam, ya sudah. Yang penting jadilah Islamisasi. Nah, kemudian Islamisasi pengetahuan, jadi Ismail Faruqi tadi dijelaskan bahwa diganti untuk Kunto Wijoyo bukan Islamisasi pengetahuan, tapi pengilmuan Islam. Jadi yang tadinya kita reaktif, yang reaktif itu maksudnya kita bereaksi, kita dari defensif, kita menuju respon, ya, pada akhirnya adalah harusnya Islam itu bukan sekedar reaktif, tapi proaktif. Proaktif itu maksudnya adalah kita jadi pemain utama, bukan jadi penonton. Karena Islamisasi pengetahuan itu kan dianggapnya Islam itu cuma penonton, cuma sekedar orang yang lewat, ya sebagai apa ya sarana yang lewat aja kemudian dia ya respon aja tapi tidak bisa membuat main eventnya nggak ada. Nah itu ya jadi yang dikatakan Kunto Wijaya itu instansi pengetahuan itu kurang tepat ya. Nah kemudian yang keempat itu ilmu Islam itu harus dari teks menuju konteks. Nah jadi kebanyakan dari kita itu selalu kalau kita mengacu pada agama kita harus teks. Nah teks juga nggak salah. Emang dasar semua dari teks. Kita dari ya, kalau di Islam itu kan Al-Quran hadis itu nggak salah. Cuma maksudnya bagaimana konteksnya itu kita nggak paham. Jadi bagaimana misalkan banyak ajaran misalkan ajaran menuju kebaikan misalkan di berbagai ayat. Tapi ya udah kita segera hafal. Makanya kan banyak kritik juga di zaman sekarang itu penghafalan Al-Quran itu bagus, cuma alangkah bagusnya kenapa nggak jadi praktek. Jadi kalau hafal Al-Quran cuma sekedar hafal, ya udah pemahaman masih segitu doang. Tapi dia gagal memahami konteks, dia cuma berputar dalam sekitar agama saja. Tapi dianggapnya ya Islam itu gagal menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekelilingnya dia, ya, atau di seputar masyarakat. Cuma sekedar ya tadi dibilang ritual semata gitu ya. Kemudian ya, jadi bagaimana menurut Kunto Wijaya itu ada tahap-tahapnya. Jadi pertama ada pengilmuan Islam, paradigma Islam, dan kemudian baru Islam sebagai ilmu itu namanya ending dari uh, penjabaran teori-teorinya dia ya. Jadi bagaimana proses Islam itu sebagai ilmu itu ada 3 tahap yang di bawah yang dijelaskan seperti itu. Lanjut. Ya, bagaimana caranya? Jadi uh, Islam itu harus demistifikasi. Jadi
gerakan intelektual untuk menghubungkan kembali teks dengan konteks, itu sebutnya korespondensi. Jadi dijelaskan bahwa uh, seringkali kita memahami teks tapi gagal di konteks. Kita gagal istilahnya memahami keadaan sekitar, memahami keadaan di seputar kita. Jadi istilahnya cuman kita hafal, kita tahu ayatnya, kita tahu ritualnya, tapi ya udah pas ketika gitu pas sehari ya lost gitu. Makanya kan nanti jelaskan lebih lanjut bahwa banyak orang Islam yang mungkin soleh dalam artian agama, tetapi ternyata dia korupsi, ya kan. Tapi ya seperti itu ya. Kalau pernah ingat kasusnya dulu, saya lupa nama orangnya itu. Jadi tahun 2010 itu dia kena kasus korupsi, tapi ternyata dia punya pesantren. Wah, dia nyumbang duit korupsi itu sama pesantren. Apakah itu istri yang baik? Ya, kalau menurut saya, karena dia konteksnya nggak paham, berarti nggak Islam nggak baik. Kalau secara ritual, oh itu ya dia Islam baik, karena dia mungkin sholat, dia punya pesantren, dia mungkin menyumbang ke anak-anak yang yatim ya, atau anak-anak yang nggak mampu, tapi di, apa namanya, kalau di korupsi ya gagal juga namanya gitu kan. Ternyata pakai uang korupsi, nggak bagus ya. Nah, jadi hubungan agama dan kenyataan putus ya ini dengan teks dan konteks. Nah, jadi seorang Belanda ya, jadi uh, ketua kantor urusan pribumi yang Belanda, D.A. Rinkes itu bilang umat Islam itu sering mengadakan mistifikasi agama. Jadi apa yang sebenarnya nggak perlu dimistifikasi, dimistifikasi. Misalkan katanya kalau mungkin sama sekarang masih ada ya, kalau kita sudah sholat rajin, sudah bisa uh, apa namanya mengaji ya, sudah kita kuning kalau kata istilah gitu ya, kita nanti bisa punya ilmu ini, ilmu misalkan apa membaca pikiran orang. Nah, jadi kadang-kadang apa kita tuh beribadah itu bukan karena beribadah, tapi karena punya tujuan-tujuan yang mistik itu loh, tujuan-tujuan yang supaya punya keilmuan yang istilahnya bukan hal-hal yang tepat, tapi sering dimistifikasi. Karena kan dulu kan konteksnya itu kan mistifikasi itu kan yang Belanda itu bukan lawan Belanda ya. Jadi kalau kita punya ilmu kebal katanya bisa ngelawan penjajah Belanda karena peluru nggak apa namanya nggak sakit ya Pak, nggak mati ya, nggak tembus ya. Jadi istilahnya kebal. Nah, karena kita udah belajar agama nih. Jadi agama itu dihubungkan seolah-olah ya cuma buat itu doang. Ya padahal ya nggak ada ajaran ke situ ya. Kemudian ini menarik dari Menteri Agama tahun 1983-93. Jadi Munawar Sajali itu terkenal zaman Soeharto ya. Dia bilang Islam yang kontekstual. Islam kontekstual itu maksudnya adalah Islam yang dalam artian kita itu semua bisa jadi pendakwah. Dalam artian pendakwah di sini dalam artian bukan dakwah kita ceramah kayak seperti yang ya ustaz-ustaz ya, tapi kita bisa menyebarkan nilai-nilai Islam itu dalam profesi kita masing-masing. Kalau kita misalkan guru, ya tebakanlah sesuai dengan keguruan kita. Kalau kita sebagai karyawan, ya kita berarti harus amanah. Karena amanah kan nilai Islam juga ya. Kemudian misalkan kalau petani, waktu dia jujur, dia misalkan panennya itu bagus, tidak dikasih apa obat-obat tertentu, misalkan. Kalau pedagang juga nggak ngurangin timbangan. Jadi kita tuh berdakwah dengan cara-cara menyebarkan nilai, bukan sekedar kita ceramah dengan pidato ya. Kan biasanya kan orang kalau dengar ceramah itu seolah-olah dakwah itu pidato ya, pidato di ruang terbuka atau di panggung atau di lapangan. Tapi sebenarnya Islam kontekstual itu ya semua orang Islam itu wajib menyebarkan nilai. Nah, kita harus lihat nilai ya, bukan sekedar ceramah, tapi nilai-nilai Islam itu disebarkan ke mana saja dan di mana saja. Oke, lanjut. Kemudian nah, jadi ilmu itu kan tidak lepas dari teori ya. Jadi kadang kita bingung bagaimana sih cara ilmu itu berproses. Jadi kalau Kunto Wijoyo itu bilang dalam Al-Quran itu kita harus dirumuskan teori dulu karena ilmu itu nggak lepas dari teori ya. Kita kenal gravitasi kan ada teori gravitasi, ya kan. Di kimia, di fisika pasti ada teori ya. Semua ilmu sejarah pun walaupun tidak langsung ada teori juga ya. Sosiologi pasti ada teori konflik, teori misalkan urusannya struktural, yaitu banyak teori-teori. Makanya ya supaya di ilmu kita harus diteorikan dulu, diilmiahkan dulu bahasanya gitu ya. Jadi supaya orang itu merasa uh, kalau ketika uji teori itu bisa buat universal, buat semuanya bisa, bukan cuma untuk kalangan tertentu doang, ya.
Jadi kalau bagi Suntowijoyo itu ada dua pendekatan. Pertama sintetik. Jadi pertama dilakukan subjektifikasi terhadap ajaran keagamaan. Sorry, hilang. Bentar, PPT-nya hilang. Muncul nggak? Maaf. Lagi loading. Ah, sudah muncul. Ya, jadi ah, lanjut lagi. Jadi saya singkat aja. Jadi makanya ajaran keagamaan itu kita harus dilakukan subjektifikasi. Jadi maksudnya adalah bagaimana nilai keagamaan itu kita kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan konsep-konsep kalau di Al-Quran ada dua ya, konsep dalam kisah-kisah sejarah. Jadi konsep kayak orang-orang fakir, golongan duafa, golongan lemah, zalimun, atau orang zalim, orang-orang tiram, agnia, orang-orang kaya. Nah, itu diterjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari kita. Jadi bukan sekedar kan kalau di Al-Quran itu bahasa Arab ya, bahasa Quran itu bahasa Arab. Jadi bagaimana diterjemahkan ke dalam ya bahasa kita, berarti bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari. Nah, kemudian kalau dalam sejarahnya itu, untuk sejarah di Al-Quran itu, jadi orang sering menyalahgunakan bahwa Al-Quran itu sejarahnya nggak valid. Nah, jadi seolah-olah kalau kita pakai teorinya, pendekatan teorinya sejarah itu, wah ini Nabi Nuh ini siapa? Nggak ada Nabi Nuh ini. Ya kasarnya, pokoknya mungkin fiktif, mungkin karena nggak ada bukti sejarahnya. Kapalnya juga cuma kapal doang, kuburannya nggak ada. Dan, tapi sebenarnya konsep sejarah di Al-Quran itu bukan itu, tapi diambil hikmahnya. Misalkan ya kenapa Nabi Nuh itu misalkan naik kapal bah karena kan dia apa namanya orang-orangnya zalim jadi harus selamatkan karena kaumnya itu nggak mau ikut dia ya kan cuma beberapa orang doang jadi keluarga doang. Kemudian misalkan apa namanya kalau di sini jelaskan bahwa rambutnya lumah laba-laba misalkan bagaimana laba-laba itu kan melindungi Nabi ya dari kejaran kaum Quraisy gitu kan yang kita kenal ya. Kemudian bahasa samudera yang menyebabkan orang-orang kafir berdoa untuk perenungan. Jadi diambil tuh hikmahnya, bukan sejarahnya. Jadi sejarah itu kan sebenarnya ada macam-macam kegunaan ya. Ada kegunaan yang buat ya edukasi dan juga buat inspirasi juga. Jadi bagaimana sejarah itu diambil bukan sekedar pengajaran tapi juga buat ya kita oh dari sini kita bisa ambil hikmahnya loh. Kita bisa ambil bahwa jangan melakukan seperti ini atau harus melakukan seperti ini. Nah, jadi jangan disamakan sejarah di Al-Quran itu dengan sejarah yang kita kenal sehari-hari, yaitu agak beda konsep karena juga ya kontekstual tadi jelaskan ya kontekstual itu kita harus lihat zamannya berbeda juga gitu ya. Jadi bukan berarti Al-Quran sejarah nggak valid, bukan kayak gitu nilainya ya. Lanjut. Kemudian yang kedua kita kata analitik. Jadi bagaimana konsep dan kisah itu diwujudkan. Nah, selain kita konsepnya dikenali sebagai kehidupan sehari-hari, diwujudkan dalam aksi nyata. Jadi, wahyu itu sebenarnya kan kalau kita pengetahuan itu kan sebenarnya biasanya kan orang mengetahui cuma sekedar logika dan empiris ya. Logika itu dari otak dan rasional kita, kalau empiris itu dari pengamatan kita. Tapi sebenarnya wahyu juga bisa jadi sumber pengetahuan. Karena wahyu itu kan ya kita tahunya dari hati ya. Kalau wahyu itu biasanya kan Nabi Muhammad itu kan diwahyukan bukan dari teks ya, tapi dia dari hati, langsung ke hatinya dia. Makanya kan dia kalau ketika diwahyukan itu kan badannya gemetar ya, kalau di hadis seperti itu ya. Jadi wahyu itu sebagai sebuah pengetahuan juga, inspirasi juga. Jadi analitik itu apa konsep dan kisah yang tadi dijelaskan di awal, setelah diambil mana yang baik ya, mana yang bisa diambil buat disubjektifikasi tadi, barulah kita diaplikasi karena kalau cuma kita tahu doang nggak diaplikasikan ya percuma ya. Nah, kemudian barulah terbentuk teori ya, barulah terbentuk teori tadi sebut pengilmuan Islam ya. Makanya ah, teori itu orang juga ragu, oh, teori itu kok apa namanya itu kan barang dari orang luar, bukan teorinya bukan dari Islam karena kalau menurut saya itu yang penting bagaimana kita
ini ya di bawah ya, waspada bias filosofis dan paradigmatik. Jadi maksudnya adalah ketika kita melihat suatu teori itu jangan kita langsung suuzon. Mungkin kita misalkan teori siapa? Teori si A. Wah, teori si A itu dari orang Eropa. Dianggapnya keliru karena orang Eropa itu anti sama orang Asia. Misalkan seperti itu ya, kan banyak seperti itu ya. Kecenderungan antipati terhadap teori-teori orang Eropa ya. Ya, ada benernya tapi jangan 100% disalahkan seperti itu. Jadi kita boleh pakai teori misalkan teorinya Marx, teori konflik. Boleh, tapi lihat dulu Marx itu kan teorinya ekonomi. Jadi kita sembari kita pakai teori dia, sembari konsep yang dia pakai ekonomi itu kita juga apa namanya kurangi. Jadi istilahnya tidak masalah pakai teori karena juga zaman ketika Islamic Golden Age itu zaman kemasan Islam itu ya Islam itu juga ngambil teori Yunani, jangan salah ya. Tapi jangan kira kita lahir langsung punya teori sendiri, enggak. Teori itu kan saling berkolaborasi ya. Tapi nggak ada teori itu yang satu peradaban utuh. Karena peradaban itu kan saling membangun ya, bukan saling eksklusif ya. Namanya juga peradaban. Kalau budaya mungkin iya, budaya misalkan budaya Indian itu mungkin hanya terbatas ya, cuma itu doang aja. Tapi kalau peradaban, peradaban itu semua ya kan, misalnya peradaban Islam, peradaban Barat, peradaban Romawi itu semua kan, nggak cuma Romawi doang, tapi ada orang Afrika, ada orang Asia, bahkan orang Eropa itu ada dibedakan lagi ada orang Yunani sama orang Eropa Barat seperti itu ya. Oke, lanjut kemudian, nah ini yang penting ya karena kita tuh selalu melihat ya suatu masalah itu cuma sekedar setitik doang, tapi masalah itu ada terstruktur. Jadi Islam itu harus dipandang sebagai struktur, sebagai keseluruhan. Jadi kalau kita memandang Islam cuma sebagai parsial, cuma sebagai sebagian-sebagian doang, kita gagal memahami Islam itu seperti apa. Nah, jadi kalau jelaskan di sini adalah supaya ajaran-ajaran sosial yang terkandung dalam konteks itu pada konteks masa kini tanpa mengubah strukturnya. Jadi apa namanya struktur itu diperlukan supaya kita memahami bahwa masalah yang ada pada saat ini itu ternyata punya bukan masalah yang kecil-kecil doang, tapi ternyata sistemik. Misalkan kemiskinan, kemiskinan itu bukan berarti kita menolong orang sedekah selesai, kemiskinannya nggak hilang. Orang dalam kemiskinan itu yang hilang atau berkurang atau ketolong mungkin ya. Ini satu orang doang atau orang dua orang, perorangan lah. Tapi secara keseluruhan, apakah dengan cara seperti itu efektif mengurangi kemiskinan? Saya rasa enggak. Kita sedekah doang nggak cukup. Yang penting kan harusnya kan apa supaya misalkan kemiskinan, lapangan pekerjaan, misalnya lapangan pekerjaan kita nambah. Makanya kan orang kalau cuman misalkan pada hari ini doang, ya besok hari terulang lagi. Ya misalkan orang ini dibantu hari ini, besoknya dia mau makan apa lagi, nggak selesai ya kan. Jadi ulang-ulang. Justru ya kita harus memandang masalah itu sebagai suatu struktur ya. Struktur itu artinya bangunan ya. Nah, kemudian yang unik itu jadi bagaimana para pendahulu kita ya kita Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Hidayah itu menggerakkan pan-Islamisme. Jadi pan-Islamisme itu secara kolektif. Jadi umat itu bukan sendiri-sendiri tapi kolektif. Jadi bukan sekedar jamaah. Nah, kan kita selalu kalau kita memahami Islam itu sebenarnya jamaah, jamaah A, jamaah B, ya saya nggak sebut organisasi ya. Cuman kalau kata Islam itu, oh Islamnya A sama Islamnya B itu beda loh. Islamnya A lebih ke budaya, Islamnya B lebih ke perkotaan misalkan. Nah, itu orang sampai terjebak di situ. Sebenarnya yang disayangkan tuh ya semua sama. Semua tuh sepanjang itu orang Islam, itu ya semuanya bahu-membahu membangun Islam. Makanya disebutnya pan-Islamisme. Jadi ini kan sebenarnya konsepnya ketika zaman penjajahan ya, ketika kolonial itu lagi jaya-jayanya, bagaimana umat Islam itu melawan mereka ya, bersatu, bukan cuma sendiri-sendiri. Jadi dari apa dari umat Islam seluruh dunia, dari Indonesia, dari India, dari Arab itu semua bersatu ya. Nah, kalau kata Bilang Sida itu law imperialism dengan pengetahuan teknologi yang di bawahnya. Jadi imperialism itu selain positif juga kan bahwa teknologi sekarang kereta, kapal, kertas, atau mungkin pengetahuan yang lain yang kita ambil kemudian kita bawa untuk melawan mereka. Jadi pakai laptop, kita hanya pakai laptop, pakai internet kan itu bukan barang dari Isa.
ikut-ikutan Eropa atau Barat enggak juga, kita pakai atau buat bisnis ya boleh-boleh saja kan, nggak ada urusannya dengan apa namanya, ini barang, oh bukan barang Islam, ini bukan ini barangnya non Islam, nggak bisa. Jadi selama dipakai buat kepentingan yang bagus, ya itu barang apapun sah-sah saja dipakai ya. Kemudian ya ini kesalahan itu ada 6. Jadi saya ini singkat aja. Jadi pertama, sedang perubahan. Jadi perubahan itu misalkan peran kiai itu kan, kalau dulu kan mungkin kiai itu semuanya serba bisa. Bisa jadi guru, bisa jadi kadang kali dokter ya, bisa jadi penengah masalah. Tapi sekarang peran kiai itu kan berubah, cuma sekedar ceramah doang. Karena peran dokter ada sendiri, orang guru ada sendiri. Kemudian media juga berubah. Media kan dulu media cuma mungkin cuma cetak ya, atau media mungkin cuma surat kabar. Tapi sekarang ada internet, udah ada bahkan video, udah ada. Jadi nggak, media itu nggak cuma cetak lagi. Jadi perubahan tuh penting ya. Jadi tidak apa namanya, kita harus sadar bahwa 50 tahun lalu dengan 50 tahun sekarang pasti beda. Bahkan nggak usah 50 tahun lalu, mungkin 20 tahun yang lalu, tahun 2000 awal dengan tahun 2025, ya bedanya jauh gitu ya. Ya mungkin dulu internet belum ramai sekarang, sekarang internet hari ini ramai sekali. Kan dulu internet kan dianggapnya mungkin cuma sebagai ya pendamping media cetak doang. Tapi sekarang ternyata media cetak kalah sama internet. Ya kemudian sedang kolektif. Jadi tadi saya jelaskan di awal, jadi Islam tidak penting pada jamaah, tapi pada ya semua. Makanya kalau pada jamaah itu akhirnya muncul konflik sektarian. Masalah ada yang ulama pemerintah, anti pemerintah, ada si A lawan si B, ada misalkan Islamnya Wahabi, contohnya mah Islamnya ini, Islamnya misalnya Islam apa, Islam budayawan, saya nggak tahu lah ya kan. Kalau di sini ada Islam Nusantara dibilang gitu ya. Jadi ya padahal kan sama-sama Islam, kenapa kita berpikir berkotak-kotak di situ gitu? Kenapa kita fokusnya malah di alirannya, bukan di nilai-nilainya? Kan sebenarnya nilai-nilainya kan untuk mempromosikan Islam, bukan untuk memecah belah Islam ya. Kemudian setelah sejarah, jadi umat untuk sejarah bukan sekedar penonton. Tadi saya bilang kita harus proaktif, bukan reaktif ya. Kemudian kesalahan fakta sosial, karena umat gagal melihat fakta sosial. Jadi ya banyak umat itu melihat bahwa ya Islam itu ya gitu-gitu aja. Kita yang penting kita sholat, kita puasa, kita naik haji selesai. Tapi kita lihat, kita gagal bahwa Islam itu misalkan contohnya kan buruh. Kita nganggap buruh itu bagian dari Islam awal-awal ya, karena menganggapnya ya buruh itu ya bagian dari pabrik aja. Kita nggak perlu nolong mereka, yang kita tolong itu ya orang miskin aja gitu kan. Jadi konsep orang miskin itu seolah-olah ya cuma orang miskin yang nggak mampu doang, nggak kerja doang. Padahal ya buruh-buruh itu kan juga mungkin bekerja, tapi penghidupannya gajinya kecil. Jadi jangan apa, kita nggak peduli. Makanya kan kita lihatnya ya buruh itu sampai sekarang masih kali ya, buruh itu dianggapnya ya cuma sekedar bekerja biasa. Ada bahkan guru dianggapnya nggak mau disamakan dengan buruh, padahal sama-sama bekerja ya. Ada yang begitu ya. Kemudian saya masakan akhlak. Nah, jadi semakin modern, semakin berkembang, semakin akhlak. Akhlak itu maksudnya semakin nggak kelihatan. Apa contohnya? Misalkan kita hari ini kita ke puskesmas ya, kita ketemu dokter. Tapi kita tahu namanya, misalkan dokter si A. Tapi kita tahu nggak kehidupan dia seperti apa? Apakah dia di rumah kayak gimana? Dia punya istrinya siapa? Punya anaknya berapa? Terus pekerjaan selain dokter apa? Kita tahu nggak? Nggak. Itu makanya misalkan akhlak. Jadi kita berkomunikasi sama dia karena punya kepentingan. Jadi itu jangan kaget, jangan seolah-olah wah, kok masyarakat itu semakin sombong. Ya bukan sombong, tapi kita karena semakin berkembang itu semakin abstrak, semakin kita ya udah kita berkomunikasi dengan seseorang karena kita punya kepentingan yang sama. Kita kena sakit ke dokter, dokter nyembuhin kita atau kita kasih obat gitu kan, atau kita ke sekolah, temu guru, temu yang lain-lain. Karena kita butuh belajar, kita butuh mungkin ya ujung-ujungnya buat ijazah, buat anak lulusan, buat kerja juga. Jadi apa namanya itu disebut abstrak ya. Jadi kita nggak mengenal lebih dekat sama lain. Kemudian tentunya objektifikasi. Jadi Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Oke, lanjut kemudian ya ini yang saya bilang sejarahnya. Jadi bagaimana sebenarnya ada tahap-tahap dari sejarah politik umat Islam itu.
Pertama, ada disebutnya konsep sejarah mitos. Jadi cara berpikirnya masih pralogis, belum logis ya, masih bukan pralogis itu belum logis ya, bahkan tidak mengenal apa itu logis. Nah, gitu ya. Bentuknya masih magi atau magis sifatnya ya. Jadi masih mengandalkan yang tadi saya bilang itu mistifikasi yang kuat ya. Maka kalau contohnya di Indonesia itu peristiwanya adalah menggunakan petani Banten ya, banyak ya. Memang dalam konsep pembagian polisi mitos itu orang-orang masih mengandalkan sifat-sifat karismatik. Jadi orang masih takut sama si A karena dia punya karoma, dia anaknya si A, dia punya ilmu ini, atau dia bisa mengalahkan si tokoh B, ya karena kan bisa gitu ya kalau jagoan-jagoan begitu ya, karismatik doang. Kemudian non logis, ideologi ya, di ini non logis. Jadi mereka udah paham itu logis, tapi mereka bersifat non logis. Dalam artian mereka bersifat yang penting punya saya itu terkenal dulu, masalah nanti efek negatifnya belakangan, itu kan sebutnya non logis ya. Jadi logis itu kan harusnya baik buruknya itu ditimbang seimbang, jangan menganggap semuanya baik doang padahal ada buruknya. Nah, bentuknya adalah abstrak atau a priori, jadi dia adalah bentuknya itu belum jelas ya, belum terstruktur ya. Kemudian ya contohnya adalah bedanya SI Tarikat Islam, ideologi Islam yang sebagai utama. Jadi SI itu kan pada pembentukannya kan yang penting ya mulainya itu ya yang penting Islam itu orang-orang Islam itu punya pada organisasi, punya perkumpulan. Masalah nanti dia negatif apa enggak, ya nanti dulu. Yang penting dia punya tujuan menyebarkan propaganda, saya bilang propaganda ya. Ini lebihnya ajaran lah, ajaran-ajaran Islam ya, kadang-kadang dengan sifatnya agak sedikit memaksa ya. Nah, seperti itu. Kemudian, nah konsep ketiga, konsep terakhir itu adalah ilmu logis, ya, konkret dan empiris. Konkret itu artinya nyata. Nanti disebutnya tadi yang sebutkan Islam kontekstual. Jadi bersatunya nilai-nilai Islam dengan nilai duniawi. Ya, duniawi sini maksudnya adalah Pancasila kalau di Indonesia ya. Jadi bukan sekedar cuma ya tadi propaganda Islam doang. Jadi Islam itu yang utama, Islam itu yang terbaik. Nah, seperti itu. Kita kan hidup di dunia itu kan dengan agama-agama lain. Kalau kita sebut Islam yang terbaik, ya pasti orang akan tersinggung, ya kan? Nggak ada yang terima kan? Nah, kalau dalam konsep itu kan sebutnya konsep pluralis ya, bukan sekedar inklusif ya. Inklusif itu bagus juga. Saya nggak bilang inklusif itu jelek, cuma inklusif itu kurang. Inklusif itu masih menganggap ya agamanya lebih baik, ya kan? Nah, kalau yang benar, yang lebih baik ya, saya bukan bilang benar ya. Yang lebih baik itu ya pluralis. Jadi yang diwujudkan dalam Islam tekstual, Pancasila dan nilai-nilai Islam itu bersatu atau mengeksternalisasi ya. Ya, kemudian metodenya apa? Metode itu ini panjang, saya rasa sesingkat aja. Jadi apa namanya? Ilmu itu pasti punya revolusi pengetahuan kalau kata Mas Kun. Jadi selalu punya paradigma baru. Ilmu itu selalu berkembang. Misalkan contohnya artinya matahari, bumi mengelilingi matahari di zaman Yunani kuno, kemudian sampai Mas, suaranya ini hilang ya? sekarang berubah. Justru sentris lalu berubah. Anggapnya ilmu lama itu hanya sekedar ya yang ya oke ya value free, ada yang nggak ada yang berkepentingan. Ilmu itu punya kepentingan kesehatan, dibentuk buat apa, buat ya buat sehat. Alurnya itu ya kalau pertama itu pertama ada alur ilmu integralistik. Jadi bagaimana agama itu jadikan anthropocentrism. Jadi sumber utama kebenaran itu dua, bukan hanya manusia kan. Biasa kalau ilmu sekuler itu kan manusia doang, tapi dari Tuhan juga. Jadi tidak mengakui salah satu paling benar. Jadi semua itu dirangkul. Jadi dari wahyu, tadi disebutkan dari Tuhan itu dari wahyu ya. Dari manusia juga itu dianggap semuanya sama. Kemudian dia diferensiasi, rujuk kembali. Jadi agama itu bukan dipisah. Kan ya, kalau bisa kan kalau sekuler itu agama itu tidak boleh ikut campur dengan politik. Agama tidak boleh ikut campur dengan sains. Benar keliru ya, agama itu bukan arti agama dalam artian ayat, tetapi dalam artian nilai-nilai agama itu sebenarnya harus menyatu juga dengan sektor-sektor lain. Politik itu kita harus amanah. Kalau kita politik nggak amanah, akhirnya terjadi apa kayak sekarang? Akhirnya korupsi, akhirnya sogok ya, akhirnya jual beli
suara gitu kan. Itu kan karena nggak amanah itu kan, karena cuma buat dia doang ya. Kemudian ilmu integralistik. Jadi wahyu Tuhan itu disambungkan dengan temuan manusia. Jadi bagaimana perintah dari Allah, di sini Islam yang Allah itu dengan temuan manusia itu satukan. Jadi nggak ada yang merasa ya dua-duanya yang paling benar, nggak ada. Semuanya itu berperan semua ya. Akhirnya menjadi integralism, jadi satunya manusia dan agama. Ya, ini lanjut mungkin ya objek. Jadi ya setelah diterjemahkan tadi ya masuk ke objektifikasi. Jadi perbuatan orang-orang Islam itu tidak hanya berlaku buat orang Islam, tapi juga bisa dipakai buat orang-orang lain. Jadi kalau maksudnya adalah orang Islam itu misalkan kalau kita bagi orang Islam dianggapnya beramal, tapi kalau bagi orang Islam non Islam itu ya berbuat kebaikan itu ya hal yang wajar. Jadi kalau bagi orang Islam kita kalau kita beramal itu kan ada pahala ya kan, kita ada pahalanya, ada rewardnya. Tapi kalau bagi orang non Islam itu ya kalau beramal ya buat kemanusiaan aja, membantu manusia. Jadi dua-duanya salah nggak ya? Enggak, dua-duanya adalah dalam konsep yang sama beramal ya itu berbuat kebaikan. Cuma kita punya bonusnya adalah pahala yang non Islam yang adalah pahala tapi dapat kemanusiaan ya memang kemanusiaan itu semua orang saya rasa kemanusiaan itu kan semua orang ya bukan orang tertentu ya ini contohnya mungkin ya kalau istilah Syafi Ma'arif dan Quraisy itu membuka Al-Quran jadi Al-Quran itu dijadikan bukan terbatas buat orang-orang Islam semata tapi buat ya tadi Islam rahmatan lil alamin ya buat semesta alam nilai-nilainya jadi kita jangan terjebak dalam teks tapi nilai-nilainya diambil buat diaplikasikan. Ya ini kemudian jadi intinya pada Kuntojo itu menerapkan teori dia sebutnya ilmu sosial profetik yang ada 3 konsep. Pertama ada humanisasi, liberasi, dan presidensi. Jadi setiap ilmu kan pasti ada konsepnya, ada tujuannya ya. Jadi pertama humanisasi itu adalah mengangkat derajat manusia karena manusia itu sekarang itu terjebak dalam loneliness. Jadi bergerombol tapi itu sendiri-sendiri. Jadi makanya banyak orang galau, banyak orang kesepian akhirnya pakainya AI ya kan buat ya menghibur dia ya kan gitu nggak sih banyak nggak buka atau kalau Telegram tuh ada buat chat Telegram ya kan tak siapa yang di chat intinya buat seneng aja itu namanya sebut loneliness jadi rame-rame tapi merasa dirinya asing ya. Nah, itu karena manusia itu terjebak dalam hal-hal yang ya cuman apa ya? Cuman merasa ya udah teknologi dia itu diperbudak dengan teknologi ya. Jadi kita pakai teknologi yang harusnya buat bantu kita tapi jadi menjerumuskan kita. Nah, ini yang kita harus hindari ya, maka disebutnya humanisasi. Kemudian liberasi itu ada 4. Jadi pengetahuan, sosial, ekonomi, dan politik intinya adalah membebaskan dari hal-hal yang bersifat membelenggu manusia. Jadi manusia itu setelah dimanusiakan, kan kenapa dimanusiakan? Karena manusia itu kan ada 2 unsur ya. Pertama unsur biologis, yang kedua ada unsur psikologis. Apa contohnya? Misalkan kalau biologis itu kan, kenapa manusia menikah? Karena buat punya turunan, itu biologis. Tapi kalau psikologis, kenapa manusia yang menikah? Karena ya supaya derajat dia naik. Oh, dia nggak jadi jomblo lagi kan? Kalau jomblo kan dianggapnya ada penghina, ya kan? Dianggapnya sih Jones apa jomblo ngenes ya kan dibilang gitu kan suka ada yang begitu kan tapi ternyata ya dengan menikah kita nggak jadi Jones lagi kita oh kita dianggapnya bapak dan ibu ayah dan mama misalkan contohnya gitu ya jadi kita dianggapnya orang dewasa nih kan kalau udah nikah itu dianggap orang dewasa ya kalau sesuai hukum itu walaupun kita masih umur 18 tahun masih di bawah 21 tapi kalau kita udah nikah dianggapnya kita orang dewasa bukan dengan nomor orang tua kita lagi ya secara status ya. Oke, kemudian nah, pada ujungnya adalah transendensi, artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau tujuan sekuler kan tadi tujuannya adalah tanpa agama, tanpa ada mengarah ke Tuhan lagi. Jadi Tuhan itu dianggap cuma sebagai ritual semata. Jadi justru kalau di untuk itu menganggap ya Tuhan itu kita tujuan kita semua bahwa justru dengan kita mengetahui ada yang di atas kita dan mengetahui kita akan lebih rendah hati bahwa kita itu berilmu, beragama ya karena kita ikhlas, bukan karena kita merasa kita dari Tuhan sendiri. Kan kadang manusia itu karena udah pintar semua, merasa kita ya udah dari Tuhan kita sendiri, kita nggak perlu lagi Tuhan. Tuhan kita adalah sains. Kan kalau ada yang doktrin begitu ya, atau bakal aliran begitu ya, Scientologis salah ya, saya lupa ya. Atau mungkin yang lain-lain saya lupa.
Kalau Tuhan kita ini, Tuhan kita adalah Google, adalah itu macam-macam kan. Ya kita nggak kayak gitu. Tuhan kita ya hal-hal yang tidak bisa kita kontrol sendiri. Kalau Google itu kan ya buat manusia ya. Tapi kalau Tuhan itu kan di luar jangkauan kita. Kita tidak bisa melihat, cuma kita bisa rasakan dalam hati aja gitu ya. Jadi kita setelah kita sukses, hati kita itu tetap membumi ya gitu. Jelas seperti itu. Ya kemudian caranya sebagai mengglobal ya step terakhir ya mungkin. Jadi pertama ada jalur bawah itu jadi lembaga-lembaga konferensi-konferensi dan media itu harus dipromosikan tentang pemikiran Kunto Wijaya ini. Kemudian yang atas itu adalah selain kritik sosial. Jadi kita kelemahan orang Indonesia itu kan nggak mau kritik ya, atau kalau mau melakukan kritik itu takut ya. Kalau kita kritik hilang, kalau kita kritik nggak sopan loh, wah kritik orang tua asalnya apa ya tidak sesuai etika, tidak beretika dibilang gitu ya. Padahal mah ya selama dengan kata-kata yang bukan kata-kata yang kurang ajar ya menurut saya itu kritik itu bagus-bagus saja kan kritik kan membangun ya. Kalau kritik yang kurang ajar itu misalkan kritik dengan memakai tubuh atau bahasa kasar, nah itu baru lah ya. Tapi kalau kritik itu tapi orang Indonesia itu selalu menganggap kritik itu ya jelek ya. Wah, kritik itu seolah-olah terus si A ini orangnya kritikus banget, pengennya perfeksionis. Nah, dianggapnya jadi bersentimen lah, jelek lah. Padahal ya kritik itu ya bagus. Jadi paradigma Islam itu juga sebagai kritik bahwa bagaimana misalkan paradigma konsumtif, konsumtif itu kenapa bisa konsumtif? Karena ya orang itu dipaksa berlomba-lomba harus beli alat ini. Kan kalau dulu kan konsumen menguasai pasar, sekarang kebalik, produsen menguasai pasar. Jadi produsen itu memaksa konsumen buat membeli barang-barang dia secara nggak langsung dengan iklan, iklan yang menggoda, iklan A, B, C, D itu kan memaksa secara halus ya. Kita harus beli, ya, misalkan iPhone, iPhone 16, ada iklannya, ada ininya, kayak kita, wah kita kepincut nih beli. Nah itu memaksa juga. Sebenarnya itu titik, justru budaya konsumsi itu ya budaya nggak benar, budaya bikin orang boros. Nah itu kita bisa masuk ya. Jadi pada intinya adalah manusia itu esensinya mulia, tetapi dapat mencari kemuliaan lebih tinggi lagi apabila ia membersihkan diri terus-menerus. Maksudnya adalah manusia itu kalau kita improve terus-menerus, ya kita bisa mulia lebih tinggi lagi. Ya, kita udah mulia nih, tapi kita udah paling baik lah di antara makhluk-makhluk lain, kayak hewan dan tumbuhan ya, atau bahkan mungkin makhluk kayak malaikat dan jin itu. Tapi kita kalau kita bisa mengandalkan rasio kita, pikiran kita, atau panca indera kita bahwa hal yang lebih baik, kenapa enggak gitu kita bisa lebih baik lagi dari ya makhluk-makhluk yang lain gitu ya. Ya ini tentunya cukup ya. Oke, saya rasa cukup. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator ya. Terima kasih kepada Mas Iskandar sudah memaparkan tentang Islam sebagai ilmu karya Kunti Wijoyo. Untuk teman-teman semuanya, jika ingin menanggapi atau bertanya atau memberikan pendapat, silahkan bisa raise hand atau bisa melalui kolom chat. Terima kasih. Silahkan kepada Kak Muhammad David membuka mic-nya dan bisa langsung bertanya kepada Kak Iskandar. Oke, suara terdengar Mas ya? Terdengar, Mas. Oke, terima kasih Mas untuk kesempatannya dan pemaparan dari Mas Iskandar yang sangat luar biasa. Saya itu tertarik dalam hal ini itu akar sejarah Indonesia dan peradaban Barat ya. Kalau Indonesia terbangun dari keilmuan yang berbasis dengan mitos, sedangkan Barat sudah terlepas dari mitos dan menuju ke keilmuan yang saintifik ya, atau ke struktural gitu. Nah, dalam hal ini kan Kunto Wijoyo memecah dalam artian meneruskan gimana kita bisa sejalan dalam berislam sekaligus sebagai yang terstruktur ke keilmuan. Nah, yang saya tanyakan apakah dari pemikiran Prof. Kunto Wijoyo ini itu tuh menggandeng Barat dan Islam bersama-sama untuk kemajuan Islam itu sendiri. Dan ya, makanya kan tagline-nya kan selamat tinggal mitos, selamat datang realitas gitu. Yang kedua, pertanyaan saya tuh apa sih
yang menjadi masukan sampean dalam pemikiran Prof. Kunto Wijoyo Islam sebagai ilmu pengetahuan? Karena setahu saya dari tahun 2000 sampai hari ini pun mulai dari penerusnya Prof. Kunto dari Nurkolis Masjid maupun Buya Syafi'i Ma'arif itu masih belum bisa gitu dalam artian mengimplementasikan Islam sebagai ilmu. Saya cukup sekian, terima kasih. Terima kasih Kak Muhammad. Bisa langsung dijawab Kak Iskandar. Tadi apa pertanyaannya? Saya agak suara agak putus-putus, maaf nanti Mas itu. Pertanyaannya apa ya? Ini saya agak kurang jelas tadi, agak putus-putus, sorry. Saya ulangi lagi atau saya tulis aja, Mas? Oh, agak suaranya agak putus-putus, maaf. Oke, ini saya ulangi lagi atau saya tulis Ya kolom di chat aja, Mas? pertanyaan aja, mungkin pertanyaannya aja ya, Pak. Pertanyaannya ini, Mas, apakah konsep dari Islam sebagai ilmu pengetahuan ini menggabungkan dari Barat sebagai realitas dan Indonesia sebagai mitos itu untuk bergerak menuju kemajuan Islam, begitu, Mas? Dan yang kedua, masukan sampean tentang pandangan Islam sebagai ilmu dari Prof. Kunto Wijoyo itu apa, Mas? Karena hambatannya kan belum membumi gitu loh, Mas. Al-Quran yang disampaikan oleh Prof. Roy Shihab maupun Buya Syafi'i Ma'arif. Kayak gitu sih, Mas. Oh iya, oke. Ya baik. Jadi pertama itu kan pertanyaannya tentang pemikiran Kunto Wijoyo itu kan apakah menggabungkan Islam, konsep Islam untuk Kunto Wijoyo itu pengetahuan dari barat yang bersifat rasional dan dari situ dari mitos ya. Sebenarnya sih ya dua-duanya digabungkan. Jadi kan karena kan konsepnya tadi kan konsepnya ada transendensi ya. Transendensi itu kan sebenarnya konsep yang kalau menurut orang Eropa itu kan ya mitos ya. Karena dianggapnya transendensi itu kan tidak kelihatan, tidak ada kan. Makanya dibilang ya there is no God gitu-gitu kan. Karena dianggapnya uh, kebenaran atau istilahnya eksistensi itu diri cuma dari dua konsep. Cuma dari rasio sama dari empiris, dari indera dan dari otak. Cuma itu doang kan, dari pikiran doang. Tapi yang dari lain dianggapnya keliru. Makanya dianggapnya kan suatu hal yang benar itu katanya kalau menurut orang Eropa itu kan bersifat antroposentris ya, berpusat pada manusia. Kalau berpusat pada teosentris itu dianggapnya keliru, itu gagal katanya kan. Karena mereka trauma dengan dominasi era pertengahan ya, gereja itu sangat mengakar, ya trauma, makanya berusaha dihilangkan. Tapi sebenarnya ya konsep uh, mitos itu jangan dilihat sebagai negatif juga, karena kita melihat mitos itu suatu hal yang negatif ya, suatu hal yang mistis, satu hal yang tidak ada. Ya kita kan selalu berputar di situ ya. Tapi ternyata ya kita pun jangan kita ya orang-orang Eropa itu, orang-orang Amerika dan segala macam itu masih bakal dengan mitos. Kita lihat bisa mitos tanggal 13 ya kan. Apalagi mitos itu juga bisa juga dalam konsep karisma. Kita masih bisa melihat bahwa di nama itu uh, kedekatan pekerjaan itu bukan dari semata-mata rasional, bukan semata dari performa doang, tapi juga dari kedekatan dengan warga si A itu masih ada. Yang kira di Indonesia doang, Indonesia ada ordal ya. Ordal itu kan bentuknya mitos juga ya kan? Karena dia melihat bukan dari objektif tapi dari subjektif ya kan. Kalau di Eropa itu masih ya, jangan kira kita di Indonesia ordal ya, mungkin apa namanya ordalnya mungkin nggak sebanyak di sini, teman, tetap ordal itu di mana-mana ada, mau di Afrika mau di Asia lain tuh pasti ada ya. Itu makanya konsep Islam itu yang dibawa Kunto Wijaya itu mitos dan ya realitas yang berbasis rasional itu ya digabungkan. Jadi tadi dijelaskan di awal tuh tidak ada dua-duanya yang mengklaim paling benar, itu nggak ada ya. Jadi semuanya itu disatukan, dikawinkan jadi konsep ya Islam sebagai ini gitu ya. Kemudian yang kedua itu pandangan Islam di sini ya, memang saya akui memang kalau pandangan Islam yang ya saya bilang Islam modern lah ya. Islam modern itu ya di sini tuh masih mungkin entah belum tahu, entah menolak, entah pesimis ya kan, banyak responnya ya, respon-respon dari
orang Islam sendiri itu menganggap ya ngapain sih pemandangan Islam ya baik kita udah konsep duniawi aja, konsep Eropa aja yang baik-baik gitu. Nah ini memang ya banyak kelemahan-kelemahan. Yang pertama karena mengakar pandangan pendidikan Barat ya, karena kan sejak zaman kolonial kita udah terbiasa seperti itu. Dia agak sulit untuk menerima hal-hal yang berbau agama ya, dianggapnya tadi dianggapnya mitos ya. Nah, kayak kan ya seperti misalkan contohnya gini, contohnya kalau zaman dulu kan bisa berbahasa itu bisa tulis baca itu dianggapnya kalau bisa tulis baca dengan bahasa Latin ya, dengan huruf Latin misalkan A I U E O. Tapi bagaimana dengan yang bahasa Arab? Itu dianggapnya nggak bisa berbahasa itu ya kan. Padahal kan kalau orang-orang uh, ya Jawa-Jawa itu kan di dalam itu mungkin ya kalau yang Islam itu kan pakai bahasa-bahasa Arab Gon ya, Arab-Arab itu ya Arab Gundo Kitab Kuning ya. Itu kalau di kajiannya bukunya Sending itu, kalau Sending itu dibilang ya bahwa dipisahkan tuh konsep yang bisa berbahasa Latin apa berhuruf Latin dengan yang berhuruf non Latin ya. Yang Sanskerta dan lain-lain ya itu dianggapnya ya tanda kutip belum berbahasa. Diadopsi pula di zaman awal-awal Kementerian Kebudayaan tuh dianggapnya itu wah itu nggak bisa baca tulis itu cuman bisa bahasa Arab doang. Nah, padahal nggak gitu kan. Nah, jadi kadang juga istilahnya orang Islam sendiri menganggap ya pesimis itu dalam artian uh, yang mereka menganggap tadi cuman kebenaran cuma dari dua dari rasio sama dari empiris doang yang cukup itu doang karena yang lain dianggapnya mitos mata ya. Nah, ini maka menganggap ilmu barat itu ya yang paling hebat, yang paling ini, paling apa istilah tadi value free ya, apa bebas nilai. Nah, bebas nilai. Jadi ilmu itu ya dianggapnya buat kesejahteraan manusia doang. Jadi apa buat perkembangan kemanusiaan. Padahal ilmu itu juga yang merusak ya. Kita lihat banyak ilmu yang merusak lingkungan. Merusak lingkungan kayaknya mendampaknya manusia sendiri kan. Kayak manusia tercemar lingkungan. Ya baru-baru ini kita lihat ada tambang ya kan gitu kan. Itu ya ini contoh sebagai contoh aja. Jadi istilahnya banyak masih banyak yang merasa ya Islam itu ya cuman sebagai agama tuh ritual. Jadi ya hablum minallah doang ya. Hablum minasnya nggak ada. Hablum minasnya katanya ya masing-masing ya. Apa istilahnya cukup sebagai berada di ruang masjid saja, tapi setelah di luar masjid selesai nggak ada gitu ya. Nah, tadi kita bilang ini kelemahan bagi orang Islam sendiri dan orang di luar Islam juga. Jadi Islam itu harusnya ya nilainya kita Islam itu harus dipakai dalam teksnya. Nilai Islam itu kita nggak mau sebarkan, misalkan nilai amanah. Makanya kenapa tadi saya bilang ya banyak orang-orang yang menyimpang itu karena nggak terapkan nilai Islam. Amanah itu kan dalam artian bukan sekedar hafalan, ya, tapi praktek amanah bisa dipercaya nggak, bisa dipertanggungjawabkan nggak jabatannya, bisa kredibel nggak? Ah, gitu kan. Ini yang kita lemah di sini ya. Jadi kita terjebak dalam teks doang, tapi nilai-nilai kita nggak mau nyebarin, tapi malah dilanggar ya. Ya mungkin itu jawaban saya. Terima kasih atas jawabannya Kak Iskandar. Apakah ada tanggapan lagi dari Kak Muhammad David atau sudah cukup? Sudah cukup sih Mas, sangat menjawab ya, terutama untuk kita terus terlibat pergolakan ilmu serta mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Untuk teman-teman lainnya bisa resen atau mengetikkan pertanyaannya melalui kolom chat. Apakah ada yang bertanya? Nah, mungkin dari saya Kak Iskandar ini tentang sekularisasi gitu dan objektivitas gitu dari Kunti Wijaya gitu. Nah, Kunti Wijaya kan mengusulkan gitu sekularisasi dalam studi Islam itu untuk mencapai objektivitas. Nah, mengingat sebagian besar gitu masyarakat Muslim masih sangat terkait dengan dimensi spiritual dan transenden dalam beragama, bagaimana kita dapat memastikan gagasan sekularisasi Kuntujo ini tidak disalahpahami gitu sebagai deislamisasi atau menjauhkan Islam dari spiritualitasnya. Nah, apa batas-batas objektivitas ini agar tidak mereduksi Islam hanya sebagai fenomena sosiologi semata? Terima kasih, Kak.
Mungkin boleh dari teman-teman lain nanti bisa mengirimkan pertanyaan tanggapannya melalui kolom chat ya. Ada yang bertanya lagi, Mas? Bisa langsung dijawab aja dulu nanti sambil menunggu pertanyaan dari yang lain gitu. Apa tadi pertanyaan, maaf, saya lupa tadi. Oh iya, Agak bentar. putus-putus. Ini tentang apa batas-batasan objektivitas agar tidak mereduksi Islam gitu hanya sebagai fenomena sosiologis semata gitu. Batas-batas. Oh ya, batas objektif. Jadi sebenarnya gini ya, sebenarnya kalau lihat tadi kan, kalau lihat dari teorinya Kuntojo itu ya, jadi memang sih ada kecenderungan seolah-olah kan yang diambil itu memang nilai-nilai tertentu ya. Jadi nilai-nilai yang dianggap bisa diaplikasikan di semua kalangan. Jadi kalau kita kan kalau seperti konsep tauhid itu kan nggak bisa dikonsepkan semua kalangan ya. Ya konsep Allah, konsep Nabi itu ya mungkin nggak semua kalangan nggak bisa terima. Tapi kalau kayak konsep-konsep tadi kayak amanah, kejujuran itu bisa tuh dipakai buat semua. Ya memang sih terkesannya reduktif ya, terkesannya bahwa ada nilai-nilai tertentu yang bisa diambil. Jadi ya Islam itu hanya terbatas di nilai-nilai itu doang, nilai-nilai yang saya bilang nilai-nilai hablum minanas ya, hablum nilai sosial ya. Tapi sebenarnya memang ya kalau menurut saya dengan itu caranya ya, kalau caranya kita cuman merasa eksklusif ya, merasa cuman uh, paling benar ya, itu nggak menyelesaikan masalah. Kita kan sekarang bukan hidup, kalau kita bandingkan dengan 100 tahun lalu ya mungkin iya kita bersifat eksklusif itu masih bisa ya. Tapi sekarang di zaman nasionalisme yang sudah berbentuk negara modern seperti ini, kita kan ya Indonesia diakui 5 agama ya. Jadi kita nggak bisa mengangkat eksklusivitas itu dalam satu agama itu ya nggak bisa. Kita menganggap ini yang paling benar itu nggak bisa ya, karena ya kita semua agama saya rasa gitu ya. Jangan nggak hanya Islam doang, semua agama itu saya rasa ada nilai-nilai yang bisa diterapkan ya buat ke semua, buat seluruh manusia, bukan cuman agama itu aja. Jadi buat agamanya itu plus, tapi buat buat apa namanya, buat pemeluk agama lain ya itu sebuah ya biasa aja, itu sebuah hal yang kewajaran ya. Bahkan mungkin keharusan juga ya, nolong orang itu harus apa enggak ya, harus, kalau kita mampu ya kita harus kan, jadi kita berbuat baik. Tapi kalau bagi apa namanya, bagi umat Islam tadi pahala ya kan, kalau di Islam mungkin apa namanya saya kurang tahu ya. Jadi ya saya rasa di setiap agama menolong orang itu, konsep menolong orang pasti ada. Jadi memang terkesan reduktif ya, terkesan diambil nilai-nilai yang bisa diambil, tapi sebenarnya ya itulah cara kita menjalin hubungan dengan yang lain, karena ya agama itu kan jangan kayak di zaman ini ya, kalau di zaman Romawi itu kan agama itu ya cuma buat ritual semata, kalau kita mengambil kemanusiaan seperti filsafat, nah begitu ya. Sedangkan di Islam itu sebenarnya dua ya, agama ada, filsafat ada. Jadi pemikiran ada, kita kan pemikiran ya, pemikiran ada, pemikiran untuk manusia ya, agamanya ada, pakai lengkap. Beda sama agama-agama pagan, paganisme itu ya apa namanya, kebanyakan ya, saya bilang nggak semua ya, kebanyakan itu ya cuma agama, cuma ritual, misalkan nyembah si A, nyembah patung A, patung B, tuh dewa A, dewa B ya, tapi habis ritual ngapain? Selesai pulang, ya kan? Kalau masalah manusia ya kayak filsafat lah. Filsafat itu kan orang-orang yang free thinker dibilang ke zaman sekarang ya, mikir bebas. Nah kita kita nggak perlu ada pembagian seperti itu ya, kita cukup ambil nilai yang bisa diambil buat kehidupan sehari-hari aja kalau menurut saya gitu. Ya. Terima kasih Kak Iskandar. Mungkin dari teman-teman lainnya, apakah ada pertanyaan atau tanggapan tentang Islam sebagai ilmu karya Kunto Wijaya, bisa
kita diskusikan pada malam hari ini untuk kita biasa saling belajar gitu. Silakan bisa raise hand ataupun mengetikkan pertanyaannya atau tanggapannya di kolom komentar. Nah, Kak, kalau bicara gitu tentang Islam di masa modern sekarang gitu, nah masih banyak kan eh, yang seperti dijelaskan oleh Kak Iskandar tadi di awal gitu, bahwa masih banyak gitu dan kebanyakan orang gitu, orang Islam di Indonesia ini belajar Islam ini hanya sekedar menghafal Al-Quran gitu, karena saya masih banyak menemui gitu ketika perjalanan ke berbagai daerah juga itu kayak anak-anaknya di pesantren ini hanya tujuannya cuma untuk belajar Al-Quran atau menghafal Al-Quran tanpa mengimplementasikan kepada dunia gitu. Contoh, maksudnya kayak ke ilmu pengetahuan atau untuk membantu mereka kehidupan sehari. Mereka cuma mengandalkan eh, ya udah kita cuma sekedar belajar agama. Nah, apakah hal tersebut itu masih tersangkut gitu dengan logika yang masih tidak dipakai atau mungkin karena efek gitu dari mitos atau seperti apa gitu sehingga orang Islam di Indonesia masih mengedepankan cuma menghafal Al-Quran tanpa mengimplementasikannya gitu karena jika dilihat gitu dari sejarahnya juga kan Islam pernah menjadi eh, kiblat gitu ilmu pengetahuan gitu di dinasti Abbasiyah dan lainnya gitu. Nah, apakah dampak cuma menghafal Al-Quran itu ada dampak dari eh, pemisahan gitu Islam gitu ketika masa penjajahan oleh Belanda dan terutama Sunan Kudus di Aceh. Jadi cuma umat Islam yaudah cuma belajar spiritualisnya tapi tanpa mengimplementasikannya gitu. Terima kasih Kak. Ya, jadi kan tadi dijelaskan bahwa ya saya bilang menghafal itu nggak salah ya. Jadi jangan kira saya anti menghafal. Menghafal itu boleh ya. Cuman maksudnya alangkah lebih baik lagi kan mempraktikkan. Jadi selain menghafal sudah, misalkan menghafal juz 30, misalkan sampai gitu kan yang biasa kan yang normal kita juz 30. Tapi setelah menghafal ngapain? Apakah sudah selesai ya? Enggak. Makanya kan menghafal itu kan sebenarnya bagian dari ya kalau bagian ada kalau di pendidikan ada taksonomi Bloom ya itu menghafal itu yang level bawah ya mengaplikasikan tuh yang paling atas nah gitu ya. Jadi menghafal tuh masih apa C1 C2 saya lupa lah itu ya pokoknya tingkat levelnya masih bawah lah tapi yang paling atas tuh yang untuk mengaplikasikan apa mengkomunikasikan nah, itu kan kita lebih penting situ kalau kita menghafal ya berarti ya tingkatan kita cuma sekedar menghafal itu kan sebenarnya egois juga saya bilang kenapa menghafal itu dibilang egois ya karena ya buat diri kita sendiri ya kan kita menghafal buat apa sih buat diri kita sendiri kan jadi buat orang lainnya mana kan sebenarnya kan justru kan kalau agama itu ya apapun sih yang nggak cuma agama ya agama ilmu itu semua ya buat ke semua kan buat seluruh orang ya justru kan sifat agama dan ilmu itu ya apa ya tadi saya bilang terbuka inklusif ya terbuka nggak eksklusif kalau eksklusif itu namanya ingatan nah memori itu iya memori itu eksklusif memori memori saya dengan memori Mas Ongki beda pasti karena pengalaman kita juga beda kan kita juga punya keluarga yang beda. Itu namanya memori pas eksklusif. Nggak ada memori yang inklusif itu nggak ada, ya kan? Jadi tapi ilmu itu agama itu ya harus terbuka, harus inklusif. Bahkan saya bilang pluralis harus terbuka. Karena kalau nggak terbuka, ya akhirnya pada akhirnya ya cuman bisa masuk gitu doang. Makanya kan apa beda agama besar ya agama-agama Islam, apa Islam ya apa lagi ya Hindu, Buddha, Yahudi mungkin ya. Saya kalau dibilang besar ya saya nggak tahu kurang tahu ya. Apa bedanya agama-agama besar dengan agama-agama lokal? Nah, kan bedanya itu kan. Lokal itu pertama dibilang kadang-kadang dibilang agama kepercayaan dibilangnya. Ya. Jadi kalau lokal itu kan ini cuma buat kepercayaan dia doang, buat daerah tertentu misalkan contohnya apa ada kejawen misalkan atau apa contohnya saya kurang tahu kalau di Afrika itu ada agama khusus ini saya lupa tuh kan. Jadi itu buat sukunya dia aja. Boleh kalau konsep itu dipakai boleh itu kan zaman-zaman dahulu zaman-zaman kuno zaman-zaman purba ya zaman-zaman mungkin kalau dibilang
prehistorikal mungkin ya, atau semacam istilah semacamnya itu boleh. Tapi kan kalau agama besar itu nggak bisa dalam konteks hafal-hafalan lagi nggak bisa gitu. Ya namanya agama besar itu kan harus tersebar ke semua. Makanya kenapa dakwah? Ya dakwah itu, makanya dakwah itu penting. Dakwah itu tadi saya bilang bukan sekedar cuap-cuap di panggung, bukan, tapi dakwah itu kan bisa dalam bekerja, ya kan. Nah, kalau kata Nabi Muhammad itu kan bekerja itu ibadah juga. Ya, jadi bekerja itu kita bekerja dengan konsisten, rajin, amanah, jujur, itu ibadah juga, itu jangan salah ya. Jadi jangan kira ibadah itu cuma sholat, doang, zikir, doang. Nah itu ya bukan itu doang. Kita ya bekerja juga harus ibadah juga gitu loh. Supaya ibadah kita ya maksimal. Ibadah ke hablum minallah, ibadah ke hablum minanas. Jadi manusia dan itunya terhubung gitu kan. Jadi makanya ya agama itu kan sebenarnya buat apa sih? A itu kan kalau bahasa sederhana kan agama itu artinya A, artinya tidak, karena kacau tidak kacau, artinya yang tidak kacau. Maksudnya agama itu peraturan yang membuat manusia itu nggak kacau, ya tidak kacau berarti hati sih manusia, nggak, kalau tidak kacau bukan hewan nggak ada kan. Ya manusia di sini berarti manusia itu supaya beragama itu supaya tidak kacau. Maksudnya manusia itu kan pada dasarnya kan memang itu punya konsep free will ya, kayak bahasa berbuat ya. Nah itu bisa berkehendak. Ini yang kita suka salah pahami. Kita bisa berkehendak suka-suka kita. Ya orang mau apa, mau anarkis ya, bukan anarkis ya, mau rusuh, mau berantem di jalan, oh suka-suka gua dong, ya kan. Oh nggak gitu. Makanya kan kalau kata Mark Weber itu ada beda tipis antara bebas dengan sewenang-wenang. Nah kalau yang tadi sewenang-wenang tuh, ini bukan bebas. Bebas itu artinya kita bertanggung jawab. Bebas itu dalam artian kita punya free will, tapi kita juga dibatasi oleh nilai sosial sekitar kita. Kita tentunya kita mau masuk rumah orang tanpa salam tidak bisa kan? Kita harus salam dulu, assalamualaikum dulu, atau selamat pagi atau permisi ya segala macam ya. Tapi nggak bisa kita, walaupun kita udah kenal pun ya, udah kenal, kita mau langkah pun kayaknya masuk rumah orang yang mungkin kita udah kenal, kayaknya nggak sopan juga gitu loh. Nah kita kebebasan kita ada dibatasi etika juga itu. Itu bukan nggak rasional, rasional juga. Jadi kalau menurut aku itu rasional. Ya. Makanya saya bilang tadi agama itu harusnya ya jangan sekedar hafalan tuh ya, karena agama itu terbuka. Jadi agama itu kalau hafalan tuh ya menurut saya subjektif doang. Ya tadi dibilang mitos doang ya. Mitos itu dalam artian hanya di ranah subjektifnya doang. Salah nggak? Enggak. Salah 100% enggak. Cuman lebih baik ya aplikasikan kalau bisa seperti itu. Terima kasih Kak Iskandar atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman lainnya, apakah ada tanggapan atau pertanyaan, bisa raise hand atau mengetikkan pertanyaan atau tanggapannya di kolom chat, atau sudah cukup? Saya boleh tanya lagi, Mas? Boleh, boleh, silakan Kak. Oh iya, ini Mas Iskandar, yang menjadi kritik sampean dari Islam sebagai ilmu tuh apa, Mas ya? Karena apa ya, dalam hal ini tuh gabungan antara apa, pengetahuan dan mistika itu kan jarang banget sih. Nah itu kritik sampean tuh gimana, Mas ya, tentang ilmu sebagai ilmu dari Prof. Kunto Wijoyo? Pertanyaannya sudah jelas, Mas? Halo, Mas Tersilakan Iskandar. Mas Iskandar, Kak Iskandar. Pertanyaan tadi saya tangkap ini ya, kritik Islam sebagai ilmu ya, benar nggak? Benar nggak Pak? Ya benar-benar, Mas. Benar Oke. sih, Mas. Ya memang ya setiap ilmu pasti ada kritiknya, itu saya setuju ya. Jadi saya juga kalau kita pakai teorinya Popper itu kan, Karl Popper itu filsuf dari Austria itu kan bilang ada falsifikasi ya. Jadi falsifikasi itu sesuatu itu baru dianggap benar kalau dia bisa uh, difalsifikasi dulu, disalah-salahin dulu ya. Jadi dikritik dulu. Jadi kalau dia anti kritik, bukan ilmu namanya itu ya, bukan bukan ilmu yang ilmiah itu ya. Jadi berbalik dengan verifikasi kan, kalau Pak Popper itu bilang verifikasi itu bukan metode yang benar dalam sebuah ilmuwan. Kan kalau verifikasi kan mengecek, memeriksa kebenaran ya. Tapi kalau falsifikasi itu mengecek kesalahan, nah dibalik ya. Jadi bagus nih. Jadi Islam sebagai ilmu itu punya falsifikasinya juga, punya kritiknya juga ya. Saya bilang tadi ya, pertama kan uh, cara penyebarannya seperti apa sih ya. Jadi gini,
Kalau saya selalu melihat ilmu itu kan harus disebarkan ya. Ilmu itu jangan eksklusif, jangan terbatas hanya di kelompok orang atau segelintir orang atau cuman akademisi doang ya. Tapi bagaimana kita apa ya, menyebarkannya ke orang-orang yang level, saya bilang awam ya, atau orang-orang biasa lah. Kalau awam dan takutnya tersinggung ya. Level biasa itu loh. Nah, kita perlu jembatan. Jembatan itu media. Maka saya bilang media itu sekarang tuh penting. Media bagi sekarang media cetak, bukan cetak, sorry, media digital ya. Karena media itu loh penyambung antara orang-orang akademisi tadi dengan orang-orang yang non akademisi. Karena kan orang akademisi itu selalu menganggap diri paling pinter, paling hebat. Tapi mereka ilmunya buat diri doang. Sedangkan orang-orang yang non akademisi menganggapnya orang akademisi itu sombong, eksklusif, apa, otoriter, menganggap mereka tuh bodoh semua gitu. Jadi gap itu yang diisi dengan media. Nah, jadi kelemahan lisan bagi itu saya bilang justru penyebaran medianya belum belum apa ya, belum luas gitu ya. Karena saya sendiri pun juga kalau tidak membaca dari kuliah juga bertahu ya kan. Jadi ya refleksinya ya itu, medianya belum tersebar luas. Kenapa media itu belum tersebar luas? Karena ada kelemahan lagi di Indonesia ya gitu. Karena mungkin ah, apa namanya, membaca itu katanya sulit ya. Wah, membaca itu mahal, bukunya mahal, tulisannya banyak, pusing kita nggak bisa baca baru kan 10 halaman ya, baru 2 3 halaman udah ngantuk katanya gitu kan. Kalau saya dari keluhan dari mulut saya kan begitu ya, atau teman-teman saya baca itu ngantuk, baru 2 3 halaman udah up gitu ya. Atau baca nih tapi pas dibaca pas selesai, coba apa yang kamu simpulkan dari bacaan itu, ngangong-ngangong ya, nggak tahu ya. Nah itu jadi medianya itu kita masih kurang. Media itu dikaitkan dengan juga semangat literasi ya, makanya saya bilang literasi dalam bentuk apapun, membaca, menulis, berbicara itu kita harus apresiasi ya. Makanya seperti wadah seperti ini tuh kita harus apresiasi dari wadah yang kecil, wadah yang besar tuh hebat ya. Maka saya bilang apapun bentuk literasinya itu, ya itu, ya semua orang itu hebat saya bilang. Mau fiksi, mau non fiksi itu hebat. Karena orang Indonesia itu lemahnya di literasi kita kalau bandingkan dengan, ya nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah ke Eropa, sebenarnya tangga kita lah, Malaysia, Singapura, atau Australia, atau Filipina mungkin ya, itu mungkin kita masih kalah gitu ya, yang soal literasi ya. Kita menganggap literasi itu ya memang sih nggak, sebenarnya ada sistem yang salah juga. Yang kita sedang struktur juga, jadi jangan menyalahkan karena literasi karena mahal, nggak punya duit. Jadi seolah-olah kalau nggak punya duit bodoh gitu. Itu salah juga memang seperti itu. Kita mandang struktur keseluruhannya juga. Kenapa orang nggak mau beli buku? Mahal. Gajinya nggak seberapa, nggak UMR, tapi kita harus beli buku yang nggak ada tujuannya buat kita, nggak ada. Ya sekarang misalkan beli buku Kunto Wijoyo itu sebagai ilmu, misalkan contohnya gitu. Misalkan orang itu adalah praktisi medis, ibu apa katanya kan, nggak ada hubungannya buat saya gitu loh. Buat apa saya baca ini? Ya akan beli, saya minjem buku dari perpustakaan aja mungkin malas saya gitu, waktu saya nggak ada. Bukan buat kerjaan saya juga, jadi orang kan bikinnya yang praktis ya. Makanya media-media seperti ini yang mengolah yang sulit tadi jadi bisa dikenal semua orang. Kan karena kalau orang pengennya kan yang praktis, ya kan? Orang pengennya yang instan, nah bahasa apa sih, otomatisasi ya, terotomatis. Maka sekarang baca ada dengar lewat podcast, ya kan? Itu kelemahan di sistem itu media, media itu masih kurang, ya. Kenapa media seperti kurang ya, karena jangan dikira media itu anti Islam, bukan ya. Jadi orang selalu menganggap media Islam, enggak juga saya bilang ya. Justru sekarang media kan udah luas nih. Justru orang Islam itu yang, ya kitanya tuh yang anti dengan penyebaran ini, apa, pemahaman seperti ini. Mungkin tahu tapi ya udah disimpan buat diri sendiri aja, ya udah cukup sebagai ilmuwan aja, apa, ilmuwan aja, tapi nggak usah sebarkan lah. Pentingnya buat apa sih? Yang penting apa sih, istilah legowo, terima apa adanya aja, ya cukup ya. Jadi nggak cuma di situ ya, itu kelemahannya di media. Kemudian mungkin kelemahan di ilmunya sendiri mungkin ya, kalau saya bilang ya apa namanya, kalau dibilang tadi ya kalau reduktif mungkin iya sih, tapi sebenarnya reduktif ini kan sebenarnya juga subjektif ya, karena ya manusia itu kan memang harus apa sih istilahnya, deduksi ya, mendeduksi suatu konsep ya. Karena kita kalau kita tidak dideduksikan ya, suatu ilmu itu akan sulit dicerna. Karena misalkan
karena bahasa akademisi dengan bahasa orang ini tidak bisa disamakan ya kan. Misalkan bahasa contohnya apa, misalkan bahasa contohnya pemahaman itu orang apa, interpretasinya orang bingung kan. Nah, kita harus pakai analogi, pakai istilah buat ya, buat ini ya, buat orang-orang yang itu paham. Ya itu sih kritik saya ya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih Kak Iskandar atas jawabannya. Mungkin ada tanggapan lagi dari Kak Muhammad Dapin atau sudah cukup? Cukup sih Mas, karena apa ya, dalam hari ini kita sebagai terpelajar ya, memang tugasnya itu selain terdidik ya harus menyampaikan apa yang kita dapat, ilmu pengetahuan tadi. Dan menurut saya Prof. Kunto ini apa ya, jalan yang panjang yang kita harus tempuh, dan pengembangannya menuju kemajuan Islam yang lebih gemilang nantinya, bukan hanya romantika di masa lalu aja sih. Terima kasih Mas Iskandar dan moderator. Terima kasih Kak Muhammad Dapin atas tanggapannya dan pertanyaan. Mungkin dari teman-teman lain, apakah ada pertanyaan atau tanggapan lagi atau dicukupkan? Mungkin kalau sudah cukup dan tidak ada tanggapan atau pertanyaan lainnya, mungkin kita memasuki akhir dari acara diskusi buku pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua. Mungkin jangan keluar dulu ya, nanti kita foto terlebih dahulu. Mungkin dari Kak Iskandar, sepatah dua kata, sepatah dua kata untuk penutup yang ingin disampaikan. Ya mungkin kata penutup ya, ya intinya kita beragama itu ya jangan sekedar tekstual ya. Jadi kita jangan sekedar membaca, menghafal, tapi kita juga praktek. Jadi kita praktek tentang aware ya, awareness itu penting ya. Jadi bagaimana kita tuh ya tadi ya jangan terjebak hanya dalam ritual. Ritual tuh ya ritual penting, tapi dalam artian bagaimana ritual tuh setelah ritual ngapain ya kan? Karena beragama itu ya ritual dan sehari-hari. Jadi keduanya harus saling berkorespondensi tadi kalau kata Kunto ya, seperti itu ya. Mungkin itu saja dari kata-kata saya mungkin. Terima kasih atas Kak Iskandar atas pemaparannya dan jawabannya pada hari ini. Semoga ilmunya bisa membawa berkah bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada diskusi malam hari ini. Terima kasih ke Kak Adil, Kak Jasmine, Kak Artaki, Kak Muhammad David, kemudian Kak Alpin, Kak Samsul, dan Kak Hafiz. Dan teman-teman lainnya bisa ikutan dan bergabung kepada komunitas Tommy Sejarah untuk bisa menjadi moderator ataupun menjadi pemudah buku. Silakan nanti bisa menghubungi ke Instagram Temu Sejarah. Nanti di situ ada kontak dari Teh Tiwi. Nanti teman-teman bisa mendaftarkan eh, menjadi anggota komunitas Temu Sejarah. Mungkin di akhir acara ini silakan kepada teman-teman semua kita dokumentasi terlebih dahulu. Silakan membuka kameranya. Kita akan foto bersama. Ya, terima kasih. Saya hitung bentar. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Terima kasih semuanya atas kehadirannya pada diskusi malam hari ini. Selamat beristirahat. Selamat satu Muharram dan ataupun malam satu Syuro. Terima kasih semuanya ke rekan-rekan semua juga. Diskusi pada hari ini saya tutup ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam.